Saya rasa dulu waktu pembagian otak itu AFC nggak datang. Jadi keputusannya kacau begini saudara-saudara. AFC baru saja menghukum Malaysia ya 12.500 dolar. Tetapi bukan karena pelanggaran kasus pemain naturalisasi ilegal yang sudah dihukum FIFA. Bukan. Tetapi kasus pertandingan melawan Nepal, kasus administratif, sejumlah pelanggaran ringan lah saudara-saudara. Pelanggaran sepele yang nggak penting. Substansinya nggak dibahas, tetapi hal remeh temeh diungkit. Aduh, kacau. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar. Semuanya hanya berdasarkan fakta, tidak klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini penonton kecewa ini pasti ini. Kita kan selama ini menunggu keputusan AFC terkait skandal pemalsuan dokumen 7 pemain keturunan, 7 pemain yang diklaim punya keturunan Malaysia, 7 pemain naturalisasi ilegal. Gabriel Palmelo, Joao Figueiredo, John Irasabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, kemudian siapa lagi? Rodrigo Holgado, terus siapa lagi? Hector Hevel. 7 pemain saudara-saudara itu kan kita yang menunggu hasilnya seperti apa, karena FIFA sudah menjatuhkan hukuman 3 pertandingan dibatalkan, Palestina, Cape Verde sama Singapura, kemudian denda, pemain juga dihukum setahun, dan sekarang Malaysia banding ke CAS dan desakan mengarah ke AFC, dan sekarang AFC menjatuhkan hukuman saudara-saudara. Tetapi ini yang bikin kecewa berat, bikin penonton kecewa. Mereka tidak menjatuhkan hukuman terkait skandal pemain naturalisasi itu. 2 pertandingan yang dicurigai itu, yang dilaporkan itu, mereka sudah mengambil satu keputusan. 1 pertandingan itu Malaysia melawan Nepal, itu mereka sudah menjatuhkan hukuman kepada Malaysia, tetapi bukan terkait dengan kasus pemain ilegal itu saudara-saudara. Ini terkait kasus yang remeh-temeh, sepele lah, kecil, masalah administrasi biasa, keterlambatan kick off. Keterlambatan kick off waktu pertandingan Malaysia melawan Nepal, dan ini Malaysia didenda 12.500 dolar saudara-saudara. Itu sekitar berapa ya? 50 ringgit atau berapa? 50 ribu atau berapa lah pokoknya. Ya sekitar 200-an juta lah rupiah saudara-saudara. Itu hukumannya yang sudah muncul dari AFC terkait Malaysia saudara-saudara. AFC juga menghukum Malaysia denda lagi 10.000 dolar karena gagal memastikan kehadiran pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Faisal Halim saudara-saudara dalam sesi konferensi pers conference setelah pertandingan berakhir. Nah, Faisal Halim juga mendapatkan denda dari AFC atas ketidakhadirannya dalam sesi press conference yang diselenggarakan pasca setelah pertandingan itu saudara-saudara. Jadi ini kan nggak tahu ya otaknya AFC itu gimana, cara berpikirnya itu gimana. Orang semua melihat menunggu keputusan akhir AFC soal pemain naturalisasi ilegal itu, tetapi yang mereka keluarkan hukumannya justru bukan menyangkut substansinya, tidak menyerempet substansi permasalahannya, tidak mengarah ke pemain 7 itu hasil pertandingannya, malah justru hal-hal non teknis, hal-hal sepele, hal-hal remeh-temeh, hal-hal administratif yang sebenarnya itu bukan level AFC, itu level asosiasi sepak bola di tingkat desa lah itu saudara-saudara, tingkat kampung. Saja ini membuat kita bertanya-tanya, AFC ini ada apa sih? Kenapa sih seolah-olah tidak berani menghukum Malaysia? Kenapa mereka menunda-nunda waktu
killing time, apa istilahnya ya, killing time, membunuh waktulah saudara-saudara. Membuang-buang waktu, tidak segera mengambil keputusan, tidak segera menghukum Malaysia walaupun buktinya sudah jelas. FIFA juga sudah menghukum Malaysia, sudah memberikan sanksi kepada pemain-pemain yang terlibat, kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Bahkan yang paling baru itu pertandingan 3 pertandingan dinyatakan kalah 0-3, dan itu akan berpengaruh kepada ranking Malaysia di FIFA, saudara-saudara, karena sudah pastikan hasil pertandingannya tidak diakui, apakah itu imbang, menang, atau seri, atau kalah, atau apa, tidak diakui, mereka dinyatakan kalah 0. Otomatis poin mereka di ranking FIFA akan berkurang dengan sangat signifikan, dan itu FIFA sudah memberikan hukuman itu yang jelas, guidance-nya yang jelas. Kenapa AFC tidak segera mengambil keputusan? Bahkan terkesan kemungkinan ini ya, AFC menunggu hasil di court arbitrase sportif. Kemungkinan itu, walaupun saya yakin nanti pada FIFA pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia terakhir di bulan Maret itu, waktu Vietnam menjamu Malaysia, itu kemungkinan besar Vietnam akan mengalahkan Malaysia. Bisa jadi Malaysia akan dikalahkan mungkin ya dengan skor yang sama. Ya semoga saja itu terjadi, supaya AFC juga dipermalukan, supaya Malaysia yang tidak tahu diri juga sadar diri bahwa mereka salah, mereka mendapatkan privilege. Kalau menurut saya ini mereka mendapatkan privilege luar biasa, saudara-saudara, mendapatkan di Afrika saja ya, di Konfederasi Sepak Bola Afrika, ketika Afrika Selatan melakukan kesalahan menggunakan pemain ilegal, langsung saudara-saudara, padahal hanya 1 pemain yang seharusnya tidak bermain karena mendapatkan kartu, kemudian dimainkan dalam pertandingan berikutnya, itu langsung dihukum pengurangan 3 poin tanpa perlu sampai ke urusannya sampai ke FIFA, tidak perlu sampai ke court arbitrase sportif, tidak, langsung dihukum. Nah, ini AFC yang jelas-jelas itu evidence-nya, buktinya itu sudah di depan mata, dan itu telak. Seperti ibarat kata itu pencuri itu, CCTV ada di muka dia. Wajahnya itu kelihatan, namanya dia, identitas dia kelihatan, itu tetap saja bikin geleng-geleng kepala ini AFC ini. Jadi ya nggak tahu, ini patut kita curigai ada apa sebenarnya dengan saya cemaskan saudara-saudara, kalau AFC tidak segera menghukum Malaysia, itu nanti FIFA kembali menjatuhkan hukuman kepada Malaysia. FIFA yang marah, saudara-saudara. Kalau FIFA sudah marah, mungkin saja yang akan muncul gelombang ketiga, third wave hukuman, sanction kepada Malaysia. Bisa jadi, saudara-saudara. Ada kemungkinan gelombang ketiga hukuman dari FIFA kepada Malaysia dijatuhkan. Dan kalau hukuman ketiga itu datang, saya menduga itu akan jauh lebih berat. Bisa saja Malaysia di-ban. Asosiasi Sepak Bola Malaysia di-ban dari segala aktivitas sepak bola mungkin setahun. Itu saya rasa cukuplah, saudara-saudara, setahun atau 6 bulan. Nah, saya rasa itu akan dijatuhkan kepada FIFA kalau AFC tidak segera menganulir hasil pertandingan melawan Vietnam dan melawan Nepal. Dan itu justru akan menjadi berat sekali bagi Malaysia kalau dia di-ban sampai 6 bulan, setahun. Ya mungkin 6 bulan lah, 6 bulan, setahun itu akan berat sekali, karena otomatis semua aktivitas sepak bola internasional antar negara terhenti, dan Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain. Indonesia sudah pernah merasakannya dulu kena ban. Itu, jadi makanya jangan senang dulu. FAM, Football Association of Malaysia, dan Asian Football Confederation, jangan kalian main mata, jangan mengira kalian bisa bermanuver. Tidak bisa seperti itu. FIFA itu otoritas yang lebih tinggi daripada Anda. Dan kalau FIFA sudah menjatuhkan sanksi, ya sudah, karena ini bagi FIFA berat ini hukuman pelanggaran Malaysia ini berat. Pemalsuan dokumennya pun 7 orang dan tidak tanggung-tanggung, sama sekali nggak ada irisannya. Orang Malaysia kalau mungkin dia pernah tinggal di Malaysia barang setahun 2 tahun mungkin oke lah, atau mungkin kakek buyutnya dia, great grandfathernya pernah tinggal di Malaysia, mungkin masih FIFA masih bisa oh ya ini agak curang, tapi ini sama sekali nggak ada. Kakek nenek semua orang sana, orang Brasil, orang Argentina, orang Spanyol, orang Belanda, mau lahir besar di sana semua, tiba-tiba bahkan 7 pemain ini sama sekali belum pernah ke Malaysia sebelum mereka bermain untuk tim nasional Malaysia. Ini kan kacau.
AFC tidak bertindak, ya jangan salahkan orang-orang untuk ada wacana untuk keluar dari AFC. Jangan menyalahkan netizen, jangan menyalahkan supporter, jangan menyalahkan fans sepak bola di Asia untuk mendesak asosiasi sepak bola mereka keluar dari AFC. Karena ini AFC standarnya standar ganda. Standar ganda, tidak bisa dibenarkan. Mereka sesuka-suka hati mereka lah mengatur organisasi itu. Kalau dengan negara lain mereka bisa menjatuhkan hukuman dengan cepat. Misalnya dengan Indonesia mereka langsung didenda, dihukum dengan cepat. Tetapi kalau Malaysia prosesnya lama. Bahkan ini yang denda yang 12.500 pertandingan lawan Nepal ini kan berapa bulan yang lalu coba? Berapa bulan? Ya, waktu itu Malaysia menjadi tuan rumah ya, bukan yang Nepal menjadi tuan rumah yang dimainkan di Bukit Jalil, bukan. Tetapi yang Malaysia berarti sudah hampir awal tahun, saudara-saudara. Itu sudah berbulan-bulan baru dihukum sekarang. Itu coba kalau negara lain, saudara-saudara. Waduh, saya rasa itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seminggu, 2 minggu, sebulan maksimal juga sudah jatuh hukuman. Jadi ini jangan salahkan orang-orang kalau mereka tidak punya kepercayaan kepada AFC. Jangan salahkan media sosial, netizen kalau mendesakan untuk membuat asosiasi baru yang terpisah dari AFC itu mengemuka. Jangan salahkan orang-orang kalau mereka ingin negara mereka, asosiasi negara mereka berpindah ke asosiasi lain yang jauh lebih fair. UEFA misalnya, atau Afrika misalnya, itu jauh lebih fair dibandingkan AFC. Atau ke Oceania misalnya, jauh lebih fair. Jadi jangan salahkan mereka. Jangan pula salahkan kalau ada wacana ingin membentuk East Asian Football Confederation. Nah, itu jangan salahkan mereka. Karena kalau nggak ada api, kalau nggak ada api ya kalau nggak ada asap itu pasti ada api. Di mana ada asap di situ ada api. Jadi harusnya introspeksi diri AFC, cepat beri hukuman kepada Malaysia supaya kepercayaan publik itu muncul. Ini berlarut-larut menunggu kasus di CAS selesai, saudara-saudara. Ini kan lama sekali. Nanti bisa jadi keputusan CAS itu muncul seminggu sebelum Piala Asia. Itu kan akan kacau, saudara-saudara, akan kacau. Walaupun saya yakin di CAS pun, di Court Arbitrase Sportif itu tidak akan butuh waktu lama karena memang evidence yang dimiliki Malaysia tidak kuat. Buktinya Malaysia itu tidak kuat. Malaysia hanya punya bukti surat pengesahan kewarganegaraan dari kementerian, menteri atau apalah lembaga yang ada di Malaysia. Itu saja. Dari kalau di Indonesia kayak catatan sipil lah, kantor catatan sipil kayak begitu. Itu aja bukti yang dimiliki Malaysia. Mereka tidak punya bukti kuat dokumen lahir kakek nenek pemain-pemain ini, akta lahir pemain-pemain ini semuanya ada di FIFA. Jadi ini sebenarnya kalau Malaysia maju ke CAS itu juga sebenarnya ini mempermalukan diri mereka sendiri. Benar, saudara-saudara, benar. Saya mau ngomong begini mah bukan karena saya iri atau apa dengan Malaysia. Aduh, nggak ada itu. Kita sebagai tetangga saja kita mengingatkan. Kita tetangga yang baik, tetangga yang sopan, yang bebas tapi sopan. Kita hanya mengingatkan karena kita ingin sesama tetangga negara-negara Asia Tenggara ini sepak bolanya maju bersama. Tidak ada yang gapnya terlalu jauh. Kalaupun ada perselisih, ya selisihnya sedikit tetapi tidak terlalu jauh sekali, saudara-saudara. Makanya itu kita mengingatkan sejak awal, nggak usah maju ke CAS, sudah terima saja dan mengakui kesalahan, minta AFC untuk dihukum, pasrah, tidak ikut Piala Asia 2027, fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2030 atau ke Piala Asia berikutnya 2030 berapa? 31 atau berapa? Itu saja di situ itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih terhormat, jauh lebih gentleman, karena Malaysia itu adalah kerajaan. Kerajaan itu raja itu seharusnya gentleman. Nah, gentleman kesatria harusnya menanggung semuanya. Begitulah yang seharusnya dilakukan, bukan dengan cara seperti ini. Ini kan kayak maling yang sudah ketahuan terus digebukin. Babak belur, itu pun nggak ngaku, saudara-saudara. Ya, tolonglah AFC, pakai otak sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Kita hanya butuh otak Anda sedikit saja untuk berpikir dengan jernih, untuk bertindak adil, fair. Karena sepak bola itu, olahraga itu adalah fair play.
sportivitas dijunjung tinggi. Benar katakan benar, salah katakan salah. Buruk katakan buruk, baik katakan baik. Harus adil, fair, perlakuannya harus sama. Kalau memang dia sudah salah, dinyatakan bersalah oleh bukti-bukti yang kuat, oleh otoritas yang lebih tinggi dari Anda, dari AFC, ya sudah. Anda tidak perlu bermanuver, tidak perlu mencari celah, tidak perlu kong kali kong, tidak perlu suap atau rasuah lah untuk berusaha mengakali hukuman itu. Hukumannya itu sudah jelas, pelanggarannya sudah jelas, pasal yang dilanggar sudah jelas, artikel yang dilanggar, statutanya yang dilanggar sudah jelas, hukumannya juga sudah ada di situ dan sudah banyak contoh kasus, dan itu bukan kasus pertama. Jadi ya tinggal Anda sekarang ditunggu keadilan. Jangan hanya hukuman yang karena masalah administrasi begini dihukum denda, gak ada gunanya. Yang lebih penting itu yaitu tadi Vietnam, pertandingan melawan Vietnam dan Nepal dinyatakan kalah 0-3. Malaysia dicoret dari kualifikasi Piala Asia dan tiket ke Piala Asia 2027 diberikan kepada Vietnam. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Malvina sampai Kepulauan Greenland, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di jiran kita, di tetangga kita, di negara-negara sahabat kita, di negara-negara serumpun kita. Semua sudah kita bahas, dan hari ini tadi kita bicara tentang, kita mengkritik, menghajar habis-habisan AFC terkait keputusan dia menjatuhkan denda $12.500 kepada Malaysia kasus pertandingan kualifikasi Piala Asia melawan Nepal, saudara-saudara. Ini ini harus kita ketawakan. Aduh, gimana ya otaknya ini ya. Otaknya AFC ini kan fokus utama yang paling penting itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap aturan FIFA, regulasi FIFA soal 7 pemain naturalisasi palsu, 7 pemain warisan, 7 pemain keturunan, 7 pemain yang diklaim punya darah Malaysia. Facundo Garcés, Gabriel Palmeiro, John Irazabal, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, kemudian siapa lagi? Rodrigo Holgado, terus ya itulah, itu 7 pokoknya, saudara-saudara. Itu substansinya kan ada di situ. Dua pertandingan kualifikasi Piala AFC melawan Vietnam dan melawan Nepal. Tetapi Malaysia justru dihukum dalam pertandingan melawan Nepal itu, justru dihukum denda $12.500 itu karena keterlambatan kick off. Karena keterlambatan kick off, karena pokoknya urusan sepele, dokumen yang nggak jelas, pokoknya administratif lah, saudara-saudara, yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Yang pentingnya justru itu hukuman yang dinanti orang itu adalah hukuman pemain ilegal itu, karena FIFA sendiri sudah menjatuhkan hukuman itu. 3 pertandingan Malaysia dinyatakan kalah, walaupun itu hanya FIFA Matchday. Uji coba biasa, saudara-saudara. Bayangin ini kualifikasi Piala Asia yang resmi aja sampai sekarang AFC nggak bergerak. Saya nggak tahu mereka nunggu kasus dicas atau apa. Padahal itu ya, tahulah itu, saudara. Jadi ya ini memang AFC ini memang perlu kita pertanyakan. Kalau saya rasa kalau mau dibubarkan ya bubarkan aja. Kalau anggota-anggotanya mau keluar ya silahkan keluar, bikin konfederasi baru atau menyeberang pindah ke konfederasi lain, silahkan. Tetapi ya ini yang jelas AFC ini ya nggak tahu ya otaknya, mungkin dulu waktu pembagian otak mereka nggak datang. Kalau nggak datang ya mereka terlambat, jadi otaknya cuma separuh. Kacau. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.